counter dari Garden Reflection. Gua ngeliat kayak strateginya bisa banyak sih, Be. Ngomongin soal magical damage kayak masih ada Lunox. Atau kalau kasusnya taruh Gatot Kaca di roamer, Yehas pakai ke arah Angela, XP-nya bisa sisi, efek sisi kayak mungkin Akai. Akai. Good option untuk bisa membuyarkan formasi dari Faramis juga kan? Iya, untuk lewatin Netherrealm. Wih, Arlotnya sampai di ban. Ini 4 hero Dairon di ban semuanya. Menggila Dairon sih. Itu, makanya aku panggil dia Raja yang hampir terlupakan. Tapi kita tidak bisa melupakan Dairon yang selalu mencolok, selalu bersinar. Makanya hampir, bro. Iya. Cukup hampir. Bane, pilihan yang paling aman, bermain objektif, bermain stabil. Dan siapapun yang mendekati Bane akan bisa di knock up airborne dengan adanya gerakan dari Deadly Catch. Wah, dia juga berani pakai band, tadinya mereka sadar kalau Lingnya ini nggak bisa di catch up sama Tapi Roger. nggak tahu kenapa ya, aku merasa ini game Lolita banget. Lolita, Ini Deadly game Catch balik Lolita sih banget. emang. Deadly Catch dibalikin. Nathan dibalikin. Semua yang bisa dikeluarkan Lolita. dari RRQ. Lolita Hanabi. Wow. Why not? Lolita Hanabi Lolita Hanabi dengan draft yang begitu solid dari RRQ. Atau ya balik lagi dengan yang tadi gue bilang, ambil XP Akai, jadikan Gatot Kaca roamer, dan sepertinya Ruby Among gold the lane. Oh, Ruby Gold Lane ternyata. Bermain dengan agresif. Itu yang akan ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Ini punggung dari Fabian bakal berat banget karena dia sokongan damage terbesar dari teman-teman Liquid. sama satu lagi ya. Jangan lupakan ya. Ini penentuan upper bracket untuk RRQ. Franco, pick off. Wah, pantesan ada teriakan let's go dari Idok ya, Profesor. High loss-nya buat XP lane. Dan kita tahu dia strong banget di lini depan. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana Franco yang memang punya power juga, hero power lebih tepatnya untuk Idok, kita udah sering lah ngelihat bagaimana Iron Hook dia yang on point dan melihat satu kesempatan lagi Ini upper. untuk RRQ. Kalau mereka menang, mereka fix upper bracket. Kalau Oke. mereka kalah, masih menunggu nasib besok. Oke, Lim. Yap. Game ketiga bisa untuk siapa saja. Upper bracket atau win streak yang akan menjadi hasil dari match kali ini. The match of the day. Team Liquid versus Rex Legum Khan. FPL minta tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Match point untuk match of the day juga. Ini menjadi pembuktian memang pantaskah Liquid berada di puncak karena satu-satunya kontender yang belum dikalahkan hanyalah dari RRQ yang sedang mengejar upper bracket. Yes, semua bisa terjadi. Mania mantap. Wow. Widih, lihat, tiba-tiba langsung ada Idok di sana, berhasil mendapatkan Widih. Pembukaan yang cukup mengagetkan dengan mancing mania mantap. Langsung keluar juga flickernya barusan ya dari Idok. Tapi mikirin RRQ, bener juga ya, dia banyak banget pemain Franco handal ya. Iya. Iya ya. Iya kan, coba Ada deh. terus ya. Ada terus loh. Coba mikirin deh, powernya. Ya, itulah regenerasi ya. Karakternya mungkin atau wajahnya mungkin berubah tapi tidak dengan bagaimana identitas dari timnya itu sendiri. Tapi kali ini berbeda dari Liquid dengan adanya Angela di arah roamer. Yes. Akan ada favor nanti dan Kena ketarik lagi? Oh, itu dia. Flicker. Tapi kali ini harus flicker. Mancing mania mantap. Tembakan para pasukan dari tim RRQ. Mengerikan sekali dengan mereka yang berada di dalam posisi yang ini ya, tidak terdeteksi ya, bro. Iya, tapi basic command emblem yang dibawakan Agility dan juga Wilderness Blessing dari Idok. Sementara untuk Widih, dia bermain dengan Inspire, Bargain Hunter, dan juga emblem support nih yang menarik ya. Karena memang sekarang powernya dari Angela pasti akan ada di efek heal. No flicker. Oke, tapi nampaknya dengan adanya sosok dari seorang Idok yang berhasil dimakan para pasukan dari tim RRQ. Malah sebaliknya, ketika banyak banget Iron Hook yang masuk, tapi tampaknya di sisi sebaliknya first blood di tangan dari tim Liquid. Flickernya ya, lagi-lagi. Karena tadi lagi nggak siap dari Idok. Dan ternyata dia ketemu nih sama kawanan tim Liquid ID yang rotasinya emang ke top lane pas banget. Selalu ke Skylar. Banget Skylar. Tapi enak banget ya melihat tim dapat vote. Yes, no flicker. Oke, yes, no flicker. Berhasil didapatkan. Mancimannya mantap. Hampir saja didapatkan seorang Ido. Tapi kondisi dari tim RRQ, kalau mereka berhasil mendapatkan turtle kali ini, dan Fabian is coming. Dan Retribution berhasil didapat kalau
seorang Susujin bahkan berhasil mendapatkan Aran. 1 poin kill terakhir. Nggak bisa. Lihat, mau gak mau hanya Dairen yang dapatin. Karena kalau enggak, itu terlalu banyak membawa waktu. Karena tidak terjaga dan Maximania mantap! Hidup! Lodi hanya on point. Mencoba diselamatkan oleh Widdy. Di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid masih bertahan. Tidak ada yang bisa didapatkan oleh tim RRQ. Damage yang masih kurang. Tapi Maximania mantap! Lagi dan lagi. Kali ini berbeda, Hardcore langsung menunjukkan seorang Arsiki. Target utama menunjukkan seorang Idok, mendapatkan Favian, mendapatkan point kill selanjutnya. Oh, di dive. Di dive, dengan tap Soblet, tap Trophy, berhasil menghindari damage dari seorang Favian. ketarik. Dibalikin kembali, tertarik dan bahkan Favian tertake down. Riz, walaupun bukan pelarihan, walaupun bukan Iron Hook, tapi dengan harga yang mahal, mereka membayarnya dengan 2 point kill. Teamfight yang tidak henti-henti, counter dibalas dengan counter. Pertarungan kali ini yang bisa dibilang skornya seri. 4-4. Ya, tapi bedanya Setsujin farming bener-bener bebas banget. Dia dapetin orange buff di area bottom lane. Sementara Favian akan ketinggalan secara level. Oh, ditarik. Pengejaran yang cukup menarik ya barusan. Dengan adanya pertukaran kill demi kill. Dan Iron Shiki juga yang memang sempat hadir di bagian top lane tapi tidak mendapatkan banyak poin. Yes, skill untungnya hadir untuk mengeksekusi balik dengan adanya reward manipulation. Oke, tapi dengan 1 buah poin kill yang di arah top lane, walaupun Susujin dia nggak dapetin poin kill sama sekali, 2 untuk Favian, 1 kali tumbangnya itu ternyata buying time-nya lumayan lama loh. Ya makanya nih, kayak bawa Ruby juga di gold lane kan. Jangan lupa, kayak ada sosok Factor juga nih dengan 2 efek sisi yang mematikan. Damage-nya memang ada di Favian. Dan ketika memang Favian buka Tempest of Blade, di situ juga harus sadar bahwa Liquid mereka hilang dari power defensif. Oh, Oke. kena interference sehingga miss dari Kelempar ammo ya. vendetnya. Itu kalau misalnya interference nggak kena itu masuk tuh Skylar. Iya. Skylar masuk, bisa di following up. Dan kondisi dari Skylar ini nggak punya Purify. Tapi lihat zoning out dari seorang Dairen. Aram menjadi target utama mereka. Tapi Idol standby on position. Juga seorang Favian dan Blodian! Langsung turun dan instant dengan Tempest of Blade untuk defensif membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan Turtle dan bahkan Aran lagi termakan untuk kesekian kalinya. Blodian turun di tempat landing di tempat yang tidak diinginkan oleh seorang Favian. Tapi paling nggak hanya Aran yang jadi korban. Sujin di level ke-8 hampir 9 bahkan. Ini kelihatan banget perbedaannya dan sudah level 9. Ya, 2 level. Gap levelnya ya, seperti biasa untuk fighters lebih stabil di early game. Sehingga untuk sekarang mau nggak mau gerakan dari RRQ jauh lebih diuntungkan walaupun mungkin Iron Shiki masih belum bisa ditumbangkan di bagian top lane. Tapi pressure dari Dairen dan juga Setsujin yang sudah berada di level yang cukup sepadan untuk bisa melakukan team fight di area bottom lane bener-bener gak bisa dihalau untuk di early game kali ini. Yes, tapi lihat terlalu banyak team fight itu malah keuntungan untuk Skylar loh. Banyak banget waktu yang didapetin sama Skylar untuk farming, Lim. Itu dia. Apalagi lihat game insurance yang jadi item duluan, itu bakal bahaya banget loh. Bisa-bisa nanti jadi kayak prematur. Skylarnya online duluan dan damage-nya cukup. Ya tapi harus diingat juga tadi Iron Shiki belum join team fight. Betul. Mungkin akan ada cerita yang berbeda ketika Bloody Hand digunakan, Iron Shiki bisa langsung respon idoknya. Dan itu akan benar-benar menghentikan bagaimana gerakan dari Bloody Hand. Franco yang power. Oke, Lagi. lihat Avatar of Guardian for nothing. Buat para pasukan dari tim RRQ, mereka masih mempertahankan diri mereka. Tapi lihat, Susujin out of nowhere mencoba untuk masa Tifa dari belakang dengan retribution reward manipulation terhadap seorang Yaskiel masih bisa selamatkan dengan Nado Red. Skylar. Tapi dengan Skylar di pasar free hit, mereka membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan banyak point kill. Bahkan Dairen sedikit terlambat untuk bisa mengcover 2 pemain dari tim RRQ yang sudah hilang. Glorious Pathway ini sudah selesai. Tapi lihat poin kristal yang terlalu menghambat jalan pulang dari seorang Dairen. Ya, sudah nggak ada source lagi. Nggak ada damage yang bisa dihantarkan lagi dan memilih untuk mundur. Seenggaknya tim Liquid mereka berhasil mempertahankan buffnya dan ngambil beberapa poin kill. Lagi-lagi ya permainan kiting play. Karena emang permainan dari Rins dengan ada realm itu berbahaya sekali. Dan sekarang Dairen harus berhati-hati, dia bakal coba body poke terus sebelum adanya turtle lagi. Ya, jadi dia nggak bisa cover karena turtle. Dan sedangkan dari Skylar harus mempertahankan bottom lane mereka. Dan lihat, Nyaris. gaming. Itu pun walaupun digigit ya, itu nggak bakalan ada damage sih menurut gua. Itu udah siap entropi tadi. Iya udah siap Skylar. entropi sebenarnya Skylarnya. Bisa follow up. Karena ada Tempest of Blade, jadi nggak bakal tumbang. Tapi mungkin bukan Tempest of Blade-nya, ada Widdy juga. Jangan lupakan bahwa Widdy sampai saat ini belum tumbang. Walaupun udah beberapa kali kena Iron Hook. Oke, I'm a fan dan juga seorang Idok, target utama mereka. Zoning out, ada Glorious Pathway dari serta ada Tertarik. berhasil mendapatkan Yaskiel. Masih menit mantap. Membuat pemain dari tim RRQ
RRQ dapat sampai for offensive. Dari depan sana Reed gagal memberikan dengan ada Nether Rams. Membuat para pasukan tim RRQ mereka berhasil membalikan kembali keadaan. Dan posisi dari Fabian terjepit. Lagi. Oke, mancing man yang mantap. The power of Franco from RRQ. Oh, tarikan yang begitu mahal dari Idok. Namun lihat turtle yang terbuka. Tidak ada Tempest of Blade. Fabian maukah coba untuk melakukan kontes? Tertarik lagi. Fabian kali ini bukan Fabian yang menjadi pilihan utama, tapi purple buff-nya. Dan Link tanpa Perfect. purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Perfect turtle kembali RRQ. Mereka mendominasi bahkan mematahkan strategi Link Angela yang kembali dimunculkan oleh tim Liquid. Iya, permainan pick off adalah solusinya ya. Bahkan Aaron Shiki seinstan itu karena dia tidak memiliki defense untuk Magic. Oke, Laris. mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencari dengan avatar Gandian. Kena dua. Metropinya berhasil kena dua, tapi depan saat Netherrealm masih menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Free dari seorang Skylar, Wah. membuat Aran segera to mouth. Dapat kill didapatkan, Oh. tapi lihat Aran kali ini berhasil Ditabrak. membuat triple kill. Looking for Maniac. Dan tidak mungkin bisa savage karena shutdown terjadi dan ditangan oleh seorang Skylar. Ya. Dua ditukar dengan 4. Agresivitas gerakan dari tim Liquid sangat-sangat berdampak. Bahkan midnya coba untuk dibongkar. Oke, bakal coba dibongkar, tapi Dairon di depan sana mencoba untuk melawan zoning out, membawa buying time, membuat RRQ walaupun tidak kondisi fight yang benar-benar bisa mengejar ke arah tim Liquid. Di depan sana, Reed sudah coba untuk mengcoverkan Dairon. Revitalize masih bisa selamat. Kalau Spedway sengaja berhenti di depan sana dan ternyata Dairon ter-take down. Damage yang cukup tadi. Dan berani banget ini kombinasi Angela yang sangat-sangat terlihat. Ini jadi ujung tombak satu-satunya Fabian. Lagi-lagi Widi benar-benar menjadi sosok yang belum bisa ditumbangkan. Gila, 12 assist bos. 12 assist. 100% kill per division. Recovernya cepet banget juga. Dan decisionnya tadi matang banget untuk Aran yang menebak gerakan dari RRQ. Kena 2 Avatar Guardian ya. Sehingga follow up-nya makin lebih mudah lagi. Untuk Fabian, YSKL dan juga Aaron Shiki. Ya, walaupun ada Netherrealm tadi ya, yang sedikit membeli waktu. Tapi ini damage skill-nya boleh-boleh juga loh. Kayak dari tadi Void Blast, Void Crystal. Udah cukup ya jadinya ya. Iya sakit juga. Dan hati-hati dari Skylar yang belum punya Wind of Nature juga bisa jadi target soalnya. Nah, itu deh, tadi gak sih target utamanya? Makanya sekarang lihat dimakan sampai 3 kali loh bos. Oh, Fabiannya show di top lane. Mungkin bakal langsung di start Lord-nya. Oke, really? Avatar Guardian, Oh, miss. kejar belakang, Aran terlalu terburu-buru, tapi di depan sana Fabian kan bisa masuk lebih dalam. Metropi dari belakang, berhasil menumbangkan Aran. Di fight yang tidak cukup adil untuk para pasukan dari tim Liquid. Dairon, Sonic Grenadier, dan bagaimana yang matang. Dan tim Sombel for defensive di belakang sana, para pasukan dari tim RRQ. Berhasil mendapatkan Fabian. Oh, yes! Yes, Kiel! Out of nowhere, what a takeover of Lord RRQ. Kali ini diamankan Yes, Kiel. Gila, Udah di-catch. memberikan waktu, nafasnya tidak terlalu panjang. Wipeout. Memang didapatkan, tapi mereka masih punya Lord. Tim Liquid harus berterima kasih kepada YSKL yang menyelamatkan tim Liquid dan nafas tambahan untuk mereka. Di tengah kesibukan tim fight namun Aran beli waktu lagi ke bagian depan. Oke, bagian depan. Waduh, Widi. Tendangannya Widi depan sana. Tidak ada Skylar. Skylar termakan dengan Widi menjadi point kill yang kedua. Harusnya bisa diamankan. Fabian. Tapi mereka sadar. Fabian terlalu kuat untuk bisa di take down. Dengan ada tempo sama blade dari seorang Fabian membuat tim RRQ mundur sejenak. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Wah, kayaknya Fabian sadar sih kalau misalkan Franco dari Idok belum menggigit siapapun, Dia mundur. Better mundur untuk Betul. sekarang. Better ambil purple buff juga. Dan sekarang bisa engage untuk kedua belah tim, tapi wipe out barusan Wah, Lord-nya. menjadi sinyal positif dari RRQ, tapi Lord-nya belum bisa dihilangkan karena Skylar tadi tumbang. Ya, berarti tandanya ini masih ada super wave. Di 3 lane yang berbeda. Lagi Karena kita bahkan. menuju ke arah menit 11-11. Ini adalah satu wave yang akan merugikan RRQ dari segi lane yang berbeda. Wah, Widi dan Aran benar-benar mampu untuk bekerja sama. Iya, di buying time. Memproduksi lagi satu super minion wave yang tersisa. Itu penting Sehingga loh. itu masih bisa sedikit mengendalikan dari landingnya. Dairon. Dia masih belum mengetahui bahwa di depannya ada seseorang, tapi disengage lagi. Dan sekarang winning condition dari RRQ cenderung berubah. Harus ada di Idok, harus ada di Bloody Hunt. Karena mau gimana pun, sekarang Idok posisinya dia emang gak punya item instan seperti fleeting time untuk cooldown reduction-nya. Tapi dia benar-benar punya satu Bloody Hunt yang sangat-sangat bisa berfungsi untuk menghentikan bagaimana link dari Fabian. Ini solusi terbaik Winter gak sih? Masalahnya dalam kondisi Idok? ya, tapi lihat dalam kondisi seperti ini, Skylar masih tidak memiliki apapun untuk defensifnya. Mereka masih pakai Blood Wings kemungkinan besar. Ya, on the way Blood Wings. Yes. Untuk shield juga. Dia full Karena damage mungkin sih. ya Pede lagi-lagi dia. iya mungkin berharap kepada Rins juga ya, karena Rins di sini
sudah memiliki Enchanted Talisman. Dia bakal punya powernya juga untuk cooldown reduction. Sehingga ya mau nggak mau RRQ akan bermain stick 5. Tapi hati-hati sama split push kalau begitu. Betul. Satu power juga ya yang bisa dimaksimalkan oleh tim Liquid. Dan hati-hati dengan Ruby, damage si Ruby sakit ini. Iya. Dia Hunter Strike juga. Ini full loh untuk damage-nya, hanya mengandalkan satu Queen Swings. Dan ini Heskiel, dia juga punya Wishing Lantern. Jadi Dairon hati-hati, kena poke dikit, Void Blast itu kayaknya bakal keluar tuh butterfly effect-nya. Iya, langsung itu kupu-kupu siangnya akan keluar. Satu item lagi si Halbert kah? Iron Siki, dia udah punya Legend Sword tadi kan? Iya. Damage-nya sakit banget. Tapi Wah. kalau ngeliat dari Setsujin juga nggak kalah sakit sih. Endless Battle, Borax. Wah tapi kalau ngomongin setup, lihat RRQ bikin move duluan. Mereka punya Franco, mereka bisa makan depan. Dan mereka punya Nathan sebagai burst damage Garis. dealnya. Dan Itu kalau kata orang kedengeran suara anginnya dong tuh di kuping tuh. iya, kalau kena itu bakal jadi cerita yang berbeda seharusnya. Iya. Tapi lihat Skylar tahu di arah top lane mereka nggak terlalu menang. Jadi ada baiknya mereka agak memilih Dairon? untuk teamfight. Tapi Dairon terlalu banyak di depan sana. Sakit banget. Aran udah mulai harus dispek dengan damage yang diberikan oleh seorang Skylar. Dia udah jadi Blood Wings-nya. Setengah darah menuju ke arah Lord. Mampukah para pasukan dari tim RRQ melakukan takeover? Dengan ada Console Gaming. Tidak bisa melawan Sound, ingat. Fokus ke arah belakang Netherrealm mencoba menyelamatkan para pasukan. Fabian! Berhasil mendapatkan Lord. Di belakang sana mereka harus ke belakang. Fabian gak boleh bangun lagi. Fabian gak boleh masuk lagi. Mereka harus disengage. Lihat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan arah. Oh, no. Dengan Tyrant. Tapi selama Skylar masih ada, Lord masih bisa ditahan. Ya dua yang harus hilang. Liquid mereka mendapatkan Lordnya dan inilah momentum yang tercipta untuk Liquid. Bottom lane-nya mungkin harus di-push terlebih dahulu. Blade of Despair di tangan dari Fabian. Ini bener-bener leading yang kuat banget dari tim Liquid ID. Tinggal gimana caranya mereka maksimalin Lord ketika masih ada Nathan dari Skylar. Beradu Retribution. Fabian berhasil memenangkan dan Lord yang sudah enhance. Lord yang sangat mahal. Mampukah defensif dari RRQ mengantisipasi Lord yang ada untuk Liquid? Harusnya masih bisa. Dan lihat itu dia, the power of Nathan. Clear Lord yang sangat cepat. Berhasil Aman. dia dapatkan. Aman. Aman banget. Keselama ada Skylarnya aman. Tapi Skylarnya tumbang kelar. Ini bakal jadi cerita yang berbeda tentunya ketika tidak ada Nathan. Theory of everything. Itu bakal bener-bener ngebuat Lord Evolve sekalipun akan ke defense. Tapi Power dari Nathan di late game ini masih bener-bener ada di kubu dari RRQ. Tapi kelihatannya sekali pede banget sih. Dia mau damage lagi. Divine Glaive mungkin. Divine Glaive. Ya. Dia lagi-lagi berharap kepada Rinse. Dan itu dia Divine Glaive-nya. 6 juga. item complete magic power dari Nathan. Ya ini yang memang penting banget. Siapapun yang kena Bloodhound mungkin itu bisa langsung di instan juga Mas Skylar. Tapi ngeliat kondisi sekarang, kayaknya jangan Aran deh. Kalau memang seandainya Aran yang dimakan, iya mungkin Aran tumbang. Tapi udah di Immortal juga. Oke. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Tidak, RRQ. Mereka juga nggak boleh terpancing sama Aran. Aran ini adalah salah satu sosok yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Aran masuk aja ke dalam urusan belakang di Aran ini bisa pulang atau enggak. Iya, dan kita harus mengetahui juga nih berapa nih hybrid defense yang didapatkan oleh Aran dengan Thunderbelt-nya. Karena sampai sekarang, kalau misalkan udah di atas dari 25, itu wajar sih kalau emang even damage dari Skylar ketahan di belakang. Tapi tetap sih, tugasnya Aran ini bait Bloodhound tau. Bloodhound-nya udah ke bait udah. Iya, nggak Sisanya- tapi nggak boleh gigit Sisanya dari Aran. Fabian. Iya, sisanya biar Fabian yang gerak. Karena ya bisa di cancel juga sama Iron Siki kan. Karena menurut gua untuk ngepok ke arah seorang Aran ini dengan Skylar udah cukup mudah sih. Nggak sesulit itu. Jadi tarik Aran, poking, time mortalnya pecah atau apa, paksa Avatar of Guardian itu nggak masalah. Ya, satu source ultimate yang penting banget ya dalam tim fight besar nantinya ketika ada Lord juga. Ya, Sekarang pegang Farlane-nya terlebih dahulu. ini dia yang paling penting, Farlane. Lane jauhnya karena Lord di bawah, top lane harus di-secure. Jangan sampai miss karena split push bisa menjadi winning condition dari tim Liquid ID. Apalagi udah ada Immortal ya, dipegang Aran. Ini bener-bener jangan sampai Bloodhound-nya keluar ke arah Aran. Dan Yas dengan Winter Crown, mungkin dia sadar juga sih harus ada defensif sedikit tuh yang nabrak. Memang nggak ada yang langsung lompat, tapi kayak damage dari Sutsujin, damage dari Skylar, itu bisa juga langsung ke meltdown. Yes. Dan lihat matching-matching yang pas mantap. Tapi kali ini itu dia. Tidak ada poking damage, tidak ada bloody hand. Seperti yang udah gue bilang, mainin poking aja. Mainin poking aja. Sudah ada revitalize yang tadi terbuka sepertinya. Sehingga itu menjadi sinyal bagi tim Liquid ID untuk mundur sejenak. Mereka bisa reset, mereka bisa coba buat take over dari area rivernya. Tim Itu dia. RRQ sekarang pegang kendali Lordnya. Itu dia. Mainin poking aja. Karena selama masih ada Skylar itu akan sangat kuat kok power poking yang dimiliki dari seorang RRQ. Oh cepet sih, harus hati-hati juga. Udah Iya. dipantau memang sama
Fabian. Betul, nggak boleh terlalu cepat juga. Aran udah kembali lagi. Oke, mereka harus tahu siapa yang mereka dapetin. Mereka tahu siapa yang harus mereka makan. Oh, ditahan? Tapi dengan Lord yang sudah di-reset berhasil mendapatkan kondisi yang 50-50. Untuk mereka, sama-sama udah keluar batang hidungnya. Setupnya sama-sama udah mulai kelihatan. Tapi siapa yang tertangkap terlebih dahulu ini menjadi masalah. Untuk siapapun dia. Hati-hati atasnya ya. Ini mulai ngedorong juga tipis-tipis dari tim Liquid. Ya, slow push ya. Mereka bisa beli waktu juga. Sampai nanti atasnya kedorong. Muncul yang ada di atas, itulah sinyal dari Liquid untuk ngebuka. Ya entah ngambil Lord atau team fight. Oke. Team fight yang akan berkutat di arah Lord. Sakit tuh lihat tuh. Dia terlalu sakit. Di depan sana. Langsung menuju ke arah seorang Aran. Dengan reward manipulation mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Free hit dengan Nether Ram. Kakak untuk mendapatkan seorang cairan. Apa taruhkan yang ngemis. Untuk seorang Scalar masih ada bisa di arah belakang. Tapi free hit tak Fabian. melihat. It's a point. Pancingannya batal. No! Again. Gila. 2 kali tarik secara berturut-turut di depan mata. Berhasil mendapatkan 2 poin ke atas tim Liquid. Tarikan yang membuka kali ini. Harapan juga dari RRQ untuk melakukan endgame. Bahkan 3 member belum spawn. Dan RRQ mereka siap mendobrak. Mereka mencoba untuk mendobrak. Satu wave sekalian di depan sana mencegah seorang CK. Oh my God. Trigger ball defensive. Rindinya di depan sana. Satu wave di arah bottom lane. Membuat para pasukan dari tim 10 RRQ second, 10 second. menuju ke arah mid lane. 10 second akan menjadi sebuah jawaban kah? Tapi nampaknya tidak. Mereka lebih disiplin. Mereka memastikan turret adalah sebuah jawaban yang mereka miliki. Karena Lord bebas. Iya, Masih iya, ada. Tapi Ido benar-benar turun skill dari Vin. Dulu ada Vin, sekarang ada Idok. Terlalu banyak orang yang jago banget bermain Franco di RRQ. Turun-temurun. Oke, so kita akan lihat defensif yang akan dilakukan Liquid. 3 lane push bisa dijalankan, tapi juga start sebagai top lane. Gila Skylar. Dia nggak buka seperti itu bahaya loh. Itu bahaya sekali. Kenapa? Kondisinya dia harus dihitung gimana di arah bottom lane. Lordnya itu masih jauh sekali. Iya, tapi kita tahu juga ya bahwa entropy adalah skill yang lumayan cepat dari segi cooldownnya. Dan tinggal menunggu Lord evolve karena bagaimana cara defense-nya hanya mengandalkan ya skill di lini belakang. Mengandalkan Yeskiel Lidoko. Mancing-mania gagal menuju ke arah sosok karena belakang. Entropy free hit. Ada di bawah sana. Apa taruh gantian base. Sebelum dihati keluarga membuat Tormes kembali tim RRQ. Berhasil mendapatkan Naran. Luat masih bergerak dengan sangat bebas. Menuju ke arah base turret dari mid lane. Dapat masukkan dari tim RRQ. Mereka sedikit mulai masuk. Dan mau pendek dari seorang Aran Sike. Berhasil mengeluarkan Sosojin. Immortality Winter Crown. Masih menyelamatkan dirinya tapi tidak bisa terlalu lama. Dan lihat para penunggang handal masih bertahan di depan sana. Meskipun base mereka sudah obong-melobong. Kehilangan 3 base turret, namun belum menjadi akhir Liquid. Mereka masih bisa bertahan balik kejar. Fabian masuk terlalu dalam. Divin mencoba untuk mendapatkan satu poin kill itu nggak wise untuk seorang Fabian. Karena Skylar terlalu kuat. Ini dia keseruan match of the day. FPL mana tepuk tangannya? Ini dia match of the day. Membuat para pasukan dari tim RRQ dan juga tim Liquid. Mereka pusing 7 keliling garuk nggak gatel. Atau bahkan on the way menjadi match of the season. Match of the season. Karena ini benar-benar point killnya gak berbeda jauh. Gold lead selalu bergonta-ganti. Tadi dipegang sama RRQ, dipegang tim Liquid, sekarang dipegang RRQ lagi. Tidak ada perbedaan gap gold yang begitu jauh. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana cara endgame dari RRQ karena mereka sudah mendapatkan 3 base turret. Tapi jujurnya masuk di menit 20 ini bisa jadi game siapapun. Dengan tim Liquid juga. Siapapun yang tumbang akan makan waktu yang lama banget. Lama banget, kecuali Rins. Ya, Rins Rins adalah pasif. kunci di sininya, dia punya pasifnya. Tapi udah pecah pasifnya tadi satu. Tadi udah pecah pasifnya. Jadi kayaknya Rins harus dapetin pasifnya terlebih dahulu dulu. Tapi lagi-lagi, Faramis tetap akan sangat-sangat cepat di momentum yang krusial seperti ini. Tinggal gimana caranya untuk mengeksekusi game dengan manis. Karena Lord akan muncul dalam kurun waktu 5 detik lagi. Dan Nathan, kita tahu power dari Nathan untuk menahan Lord, dia kuat banget apalagi untuk mendapatkan Lordnya. Iya. Tapi sumpah sih damage dari Yeskiel sakit banget ini. Parah. Daerahnya bonyok masalahnya. Dan Yeskiel nggak terjangkau masalahnya. Iya. Widi sampai bikin Genius One untuk membantu magic damage lagi dari Yeskiel-nya juga. Dia butuh Yeskiel poking. Dia butuh banget. Dia butuh poking itu soalnya. Dan Farlan juga nggak bisa sembarangan dikontrol sama tim Liquid. Nathan, dia cepet banget untuk eksekusi Lord. Jadi kayak miss sedikit aja waktunya. Bahkan di start oleh Liquid. Liquid. Ada Dire di depan sana. Mencoba untuk memancing keributan. Dengan Avatar of Guardian. Sosoji free hit. Berikan seorang Sosoji dan juga Pavel. Avatar of Guardian dapat Kriset. Dan lihat Kriset begitu saja. Arah tumbang. Walaupun tidak ada Sosoji membuat para pasukan kehilangan Pavian yang sama. Lordnya ditahan. Dengan adanya seorang Scalar. Mereka berhasil mendapatkan Lord. 4 berbanding 3. Bukan
dari 3 berbanding 4 menjadi 3 melawan 2. Menambah nafas. Tarikan dari Iron Siki. Mampukah kali ini Liquid melakukan defense? 3 melawan 2. Lord yang sudah evolve mulai hadir Harusnya dari bisa. arah mid lane. Harusnya bisa. Tapi tahan dulu karena ini 2 melawan 3. Cukup beresiko. Dan kita tahu Iron Shiki masih punya immortality. Lord Evolve memang kuat. Tapi ingat juga Yes Kill masih ada real world manipulation. Oh, satu damage yang terlalu sakit di depan sana. banget. Terlalu sakit dari kedua belah Masih pihak. bisa. Masih bisa. Masih ditahan. Liquid masih bertahan. Liquid masih berdiri kokoh. What is this game? Tim Kedua tim. Liquid ID, RRQ Hoshi. Wow, dari keduanya gak ada yang mau kalah. Keduanya sama-sama defense, gerakan mahal, jual beli serangan. Match yang sangat berkualitas ditunjukkan sekarang. Tapi kalau tadi Iron nggak maksa dengan nama Vended, mungkin ini endgame. Iya, Saya setuju. thanks to Iron Shiki. Iron Shiki. Iron Shiki. Sosok rookie yang benar-benar naik ke MPL dan bahkan memberikan pertunjukan yang begitu luar biasa dengan Ruby Gold lane-nya yang sekarang sudah mulai berganti item lagi nih. Apa next step-nya Iron Shiki? Winter Crown. Dia deserve banget sih naik ke MPL dan dia deserve banget untuk interview setiap kemenangan dia. Karena kalau tadi nggak I'm offended dan maksa, itu insting yang beda loh Prof. Iya. Itu insting yang ragu, kalau ragu bisa gagal, tapi kalau di komit ternyata lihat hasilnya. Dan ini Nggak jadi efektif endgame. banget, efektif banget. Lagi-lagi Lordnya bakal ditahan, tapi leading goldnya menuju ke tim Liquid ID. Mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemenangan. Ngeri banget tuh mancing mania tuh. Tapi asli Aran sih mentalnya kuat banget loh. Dia tetap maju, dia tetap buka vision. Padahal udah gak punya immortality loh dia. Karena tugasnya dia, Lim. Emang maksud gue kayak satu kali miss aja nih dari komunikasinya. Ini respon time bisa Iya. bisa semenit. Bayangkan, point death-nya udah 10. Dan itu masih berani untuk buka inisiasi ini. Player pasti disukain banget nih sama coach-coach. Karena biasanya coach-coach itu lebih suka player yang mau bikin move dibandingkan nunggu. Yang tahu tugas kan. Tugasnya yang penting, job desk-nya sebagai XP laner. Widih udah mulai pusing 7 keliling. Udah lumayan banyak gerobak yang menumpuk di hadapan Sampai ada glowing one. Glowing One sekalipun mencoba untuk dimanfaatkan oleh seorang Widih. Tapi Prof, ingat, ini nanti akan ada keputusan yang sulit antara defense dan juga hard guard. Iya. Itu adalah keputusan yang harus benar-benar wise decision. Udah boleh holy crystal sih sebenarnya. Biar cepetan dikit gitu loh. Biar satu kali heal 500 sekalipun setuju. butuh kayaknya ya. Dia lawan minion bentar lagi kalah dia. Makanya. Tapi emang semakin late game minion tuh semakin sakit tau. Semakin strong karena hybrid defense-nya akan selalu meningkat per menit. Sekarang udah menit 24 berarti ya 24 hybrid defense. Mungkin kalau menurut gua, kalau dia mau coba ganti dengan Holy Crystal, Ice Queen One-nya sih. Iya bisa juga. Boleh. Cuma Dulu sekarang memanfaatkan slownya lumayan loh. untuk late Iya, game. tapi kondisinya sekarang dari tim RRQ itu dia nggak bermain yang tarik ulur banget, Lim. Ada baiknya sekalian di burst gitu loh. Oke, tempo yang akan naik mungkin sebentar lagi karena Lord yang sudah di set up. Oh. Tapi ngeliat gerakan top lane, Ketahuan. udah kebuka visionnya Favian terlihat. Tapi far lane-nya lumayan oke loh. Kali ini Liquid dia nggak under pressure seperti tim fight sebelumnya. Iya, dan Widhi juga akan bermain di area bottom lane karena emang tugasnya dia juga kan untuk bisa mendorong wave yang tersisa Oke. agar tidak kalah dari super wave minion. Sementara Iron Shiki yang akan bertugas di bagian mid lane tinggal poking damage-nya nih dia. Yes, skill dan Aran. Slow push ke di top lane tapi kayaknya enggak, masih kalah dari super minion. Recall dilakukan. Oke, recall yang dilakukan adalah keputusan yang sangat tepat. Iya. Dorong Nggak bisa sama- sih jalan dari atas ke tengah kayak tadi. Udah pasti. Udah gak ada purple bro. Udah gak ada selain itu, purple. pasti Oh, Bloody Hand! Target utama mereka, Iron Shiki masih bisa bertahan dengan hard ke sana dan The Red. Skylar, free hit. Membuat melepaskan dari tim RRQ. Skylar. Membalaskan kembali kanan. Skylar! Ini bencana! Tidak ada Skylar. Damage-nya tidak ada lagi. Tapi ternyata di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka masih mendapatkan Aran. Lihat team fight, Skylar-nya hilang. Aran dan juga Iron Shiki menjadi pilihan kedua yang berhasil didapatkan dan RRQ. Beranikah mereka melakukan take over terhadap Lord? Gila. Mereka sama-sama tidak mau kehilangan momentum. Gigitan maut dari Bloody Hand. Dan satu-satunya saya lihat Idok berani flicker dengan Bloody Hand khusus Iron. Iya, ini Serba salah sih. Avatar Guardian itu bisa cancel. bener, tapi fight back-nya bener-bener instan banget. Padahal nggak butuh nggak sih untuk After Guardian. Ingat, masih ada satu lagi. Masih ada Unbreakable yang bisa nge-cancel idoknya juga. Tapi sekarang Lord coba buat di-enhance, coba buat Yes di-engage. Yang ngebuka yes dong. Yes, Udah nggak ada Kiel. lagi sih pilihan. Dan Dire Immortality juga masih banyak ada. macam. The Bloody Hand menuju ke arah Yes. Winter Crown dengan tempat sama for offensive. Oh, sakit Tapi tidak ada banget. immortality. Terlalu sakit dan hilang. No high ground defensive. Fabian. Hampir Fabian kena. harus pulang bersama dengan Widhi. Dan ini dia. Lordnya dibiarkan
terlebih dahulu biar menuju ke arah 2741. Wow. Yes, Kill. Masih 1 menit lagi untuk kembali ke Land of Dawn. Tapi Skylar sudah muncul ke Land of Dawn. 4 lawan 5. Apakah tim Liquid ID kali ini akan memberikan cerita yang berbeda? Karena mereka dari tadi menang jumlah. Oke. Mereka dari tadi bisa mendapatkan high ground defense-nya. Tapi lihat kali ini Fabian menjaga seorang Idol menjadi sebuah pilihan utama dengan Immortality dan Bloodian. Tim fight-nya dipaksa oleh perpasukan tim Liquid ternyata membawa mereka ke dalam jurang. Oh, no. Ayo terperangkap di depan sana. Damage terlalu besar. Avatar Guardian-nya sedikit terlambat dengan Purify Coming. selesai. Semua ini selesai. Dan bahkan RRQ berhasil mendapatkan kemenangan 2 kali berturut-turut. 2 leg. Tim Liquid dipatahkan. Wistrik putus. This is the winner. Rank of Chaos. Masih menjadi mimpi buruk bagi tim Liquid RRQ. Satu-satunya tim yang bisa mendapatkan kemenangan 2 kali bahkan untuk tim Liquid. Gak berkutik sama sekali. 2-1. Menjadi tim pertama yang melaju ke babak playoff. Menjadi tim kedua yang secure upper bracket. RRQ Hoshi. Begitu kokohnya mereka, begitu kuatnya trade yang mereka dapatkan. Dan Franco dari Idok yang benar-benar menjadi jawaban dari permainan agresif tim Liquid ID dengan Ling Angela. Yes, sang raja masih perkasa dan bahkan upper bracket didapatkan RRQ. Tetapi ada satu hal lain, sepertinya Sobat Mobile Legends Indonesia mempunyai sebuah people champs yang baru. Tim Liquid dipastikan akan ada di hati Sobat Mobile Legends, Profesor KB. Udah pasti, ini benar-benar euforia yang berbeda. Wow.